Assalamualaikum Ustaz Junaidi. Bisa dengar suara saya? Masih Waalaikumsalam warahmatullahi Masalah. Baik. wabarakatuh. Taib, taib. Kita mulai aja Ustaz ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Waalaikumsalam. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali lagi melanjutkan kajian ngaji kitab Bulughul Maram. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat, para tabiin, tabiin, dan seluruh pengikut beliau yang istiqomah sampai akhir zaman. Marilah kita buka forum kita dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum kita memulai, kita panjatkan doa-doa terbaik kita untuk saudara kita di belahan bumi manapun yang sedang tertimpa musibah, atau tertimpa bencana, atau tertindas, terutama sekarang yang di Gaza ya. Begitu juga saudara-saudara kita yang di apa namanya di Sudan, Rohingya dan sebagainya. Semoga Allah segera mengangkat kesulitan mereka dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita serahkan kepada Ustadz Junedi untuk memulai dengan tausiahnya Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan karunia yang tidak terhingga kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat, iman dan Islam sehingga kita berada dalam agama Islam ini dengan penuh pemantapan keyakinan. Mudah-mudahan Allah terus menambahkan hidayahnya kepada kita semua. Itu yang kita mohon terus setiap hari. Kita butuh, memerlukan terus tambahan hidayah. Terutama kita berada di akhir zaman yang semakin berat fitnahnya. Bagaimana fitnah di akhir zaman ini menjadi begitu samar, kebenaran itu begitu berat. Maka salah satu poin dari hijrah Rasulullah SAW adalah bagaimana beliau mengajarkan kepada kita memegang teguh kebenaran. Setelah mengakui kebenaran itu, kemudian memegang teguh kebenaran tadi dan siap berkorban untuk membela dan mempertahankan kebenaran itu. Walaupun harus diantaranya meninggalkan sesuatu yang menjadi kesukaannya. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, ya Makkah, innaki la ahabul biladi ilayya, wahai kota Makkah, engkau adalah kota tempat yang paling aku cintai. Laula anna qaumi akhrajuni, kalaulah tidak karena kaumku mengusirku, ma kharajtu minki, saya tidak akan keluar dari Makkah. Artinya untuk mempertahankan kebenaran, membela kebenaran, memperjuangkan kebenaran, dan sekaligus menyebarkan kebenaran itu Rasulullah ya, rela meninggalkan sesuatu yang akan dicintai. Ini tentu bagi kita adalah sebuah pelajaran yang tidak mudah ya. Bagaimana kita mengedepankan kebenaran, memperjuangkan kebenaran terhadap mungkin hal-hal yang disukai oleh diri kita pribadi. Maka salawatullah wassalamuhu, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita arti hijrah tidak dalam hanya bentuk yang sempit tadi ya, meninggalkan tempat, tapi lebih dari itu, bahwa hijrah ini sesungguhnya akan menjadikan kita lebih kuat dengan keyakinan kebenaran yang dipegang teguhi, keyakinan yang diyakini, kemudian diperjuangkan untuk kemudian disebarkan. Kesemangat ini kemudian membuat seseorang menjadi lebih kuat, siap berubah, siap lebih baik, dan lebih kuat tentunya. Bagaimana para sahabat Rasulullah SAW, Nabi sendiri ketika di Mekah lemah, tidak memiliki kekuatan yang membuat lawannya segan dan seterusnya. Ya.
Tetapi dengan hijrah, Rasulullah memberikan contoh kepada kita memulai dengan basic iman yang beliau lakukan pertama kali termasuk adalah membangun masjid. Di mana unta beliau berhenti, disitulah dibangun masjid. Menegaskan kepada kita bagaimana kita hendaknya membangun basic spiritual, basic iman. Dari masjid, Rasulullah mengajarkan kita untuk berjamaah, menjadi kuat dengan saudara kita. Banyak sekali keutamaan berjamaah ini sebagai bukti dari keimanan kita. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, walaupun hadis ini masih diperselisihkan, ya, dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW menyebutkan, "Idza ra'aitar rajula yata'ahadul masjid fashhadu lahu bil iman." Jika engkau melihat seorang terbiasa datang ke masjid berjamaah, saksikan dia orang beriman. Karena pada hakikatnya juga di samping sebagai bukti iman, dia adalah sedekah untuk diri kita sendiri. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah menyebutkan, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah hiya laka shadaqah. Setiap langkah yang engkau gerakkan, kau lakukan menuju masjid, menuju sholat berjamaah, pada hakikat itu adalah sedekah untukmu. Bahkan keterbatasan yang kita miliki di dunia ini akan mendapatkan balasan yang lebih sempurna di akhirat dengan sholat berjamaah. Dalam Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Basyiril masya'ina fid dhulami bin nurit tami yaumal qiyamah." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqamah, konsisten untuk sholat berjamaah walaupun dalam kondisi yang gelap, ya, kondisi yang sulit, ya, untuk tetap pergi ke masjid. Ya. Allah berikan kabar gembira kepada mereka dengan apa? Bitnurit tammi yaumil qiyamah. Cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Membangun basic iman, basic spiritual, sekaligus basic sosial dengan sholat berjamaah. Landasan masyarakat Madinah waktu itu yang baru dibangun Rasulullah SAW dan kemudian menjadi pemimpin peradaban waktu yang sangat singkat itu, basicnya adalah iman. Tentu saja hijrah kita bukan sekedar hijratul makan, hijrah fisik, tapi hijratul hal. Berubahnya kondisi keimanan kita menjadi lebih kuat. Di antaranya dengan terus meningkatkan hubungan kita kepada Allah melalui sholat, dan khusus sholat berjamaah. Kemudian juga sumber kekuatan kita yang Rasulullah wariskan, mukjizat setelah dia wafat, semuanya habis. Tidak ada yang tersisa kecuali mukjizat ini, yaitu mukjizat Al-Quran. Yakin bahwa kekuatan kita ada pada Al-Quran. Iman kita sejauh ini seberapa jauh dengan interaksi kita dengan Al-Quran. Di sanalah sumber kekuatan. Saya sempat membaca kisah, ada sekelompok pejuang Palestina, ya, yang memiliki misi untuk menyergap tank Merkava 3 buah. Kemudian pemimpin kelompok ini atau batalion ini meminta siapa yang siap melakukan misi ini. Banyak, tapi ada satu orang yang dengan tegas, dengan semangat kuat, saya yang akan melakukannya. Maka majulah orang tadi menuju sasaran tank Merkava yang pertama, melepaskan rudal liasinya dan telah berhasil hancur tank tadi. Tank yang kedua demikian pula. Pada tank yang ketiga, rudal tadi tidak mau menembak, tidak mau keluar. Akhirnya tidak berhasil menembak sasaran yang ketiga dan ia kembali bersama kelompoknya. Setelah sampai di tempat aman, pemimpin melakukan evaluasi dan si pelaksana misi ini mengatakan, saya sudah melakukan khatam 2 kali dan saya membaca pada bacaan khatam yang ketiga, saya berhenti di surat Al-Alaq. Di surat Al-Alaq, saya tidak lanjutkan sampai khatam. Kata beliau akhirnya dengan penuh kesedihan mengatakan, barangkali ketidaksempurnaan saya, tidak saya tuntaskan khataman Quran saya, itulah menjadi penyebab. Dan ini dugaan kuat beliau bahwa itulah penyebab saya. Allah belum beri taufik, Allah belum beri kemudahan kepada saya untuk
menyelesaikan atau menuntaskan misi yang ketiga, yaitu mengebom, ya, mengebom sasaran tank Merkava yang ketiga. Ini sekali lagi menguatkan kita bahwa kedekatan kita kepada Allah dengan Quran, dengan sholat, itulah yang membuat Allah ridho dengan kita. Dan kalau sudah Allah ridho dengan segala kehendak dan kekuatannya, tidak ada yang bisa lebih kuat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuatan kedua tentu saja kekuatan yang Rasulullah juga ajarkan kepada kita setelah hijrah, itu mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Kekuatan persaudaraan dan persatuan. Tidak ada iri dengki, saling support. Yang ada adalah saling support, saling menerima, mengakui kekurangan masing-masing, kemudian ya, betul-betul siap untuk berjuang di jalan Allah. Ini suatu yang mahal. Dari pelajaran hijrah ini, mari kita ya, tinggalkan kekotoran hati kita, permusuhan, kebencian, iri dengki. Jika ada saudara kita yang maju, mari kita doakan, kita support. Karena dia membuat status itu kan, kalau para dai-nya lebih banyak berdebat, para ustadznya lebih banyak berdebat daripada berdakwah, itu ketahuilah ada iri dengki, ada dunia yang lebih diharapkan daripada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga tentu tidak dilupakan Rasulullah membangun pasar. Membangun pasar artinya kita perlu membangun juga kekuatan-kekuatan yang lain, kekuatan ekonomi, militer, sosial, ya, kekuatan yang kemudian membuat ya, masyarakat madani disegani oleh bangsa sekitarnya. Itu barangkali pengantar saya, mudah-mudahan kita ya, semua dari hijrah Mustafa SAW ini, sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, bahwa yang tersisa dari kewajiban hijrah hanya satu surah, satu bentuk dalam Al-Quran dikatakan ya, ketika keislaman kita, kebebasan kita beragama, menunaikan ibadah itu menjadi sulit dan sangat sulit, di situ tetap ada kewajiban hijrah. Tapi lebih dari itu, lebih penting adalah walakin jihadun waniyah, yaitu kesungguhan jihad untuk melawan kekufuran dan orang-orang kafir, dan kedua niat untuk berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat. Mudah-mudahan peristiwa hijrah ini yang memberikan inspirasi, motivasi kepada kita untuk terus berubah menjadi lebih baik dan lebih kuat. Sehingga ketika setiap individu berupaya demikian, maka diharapkan juga ya akan mendatangkan pada gilirannya menjadikan masyarakat yang kuat dan tentu saja bangsa yang kuat, sehingga ada bangsa Sunni, Muslim Sunni yang kuat dan disegani di percaturan dunia. Wallahu ta'ala alam, saya kira demikian pengantar saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita lanjutkan hadis 605, masih dalam bab zakat atau kitab zakat. Tafadhol. Yang ingin membacanya. Slide-nya mohon digeser, operator. Tafadhol, silahkan. Mungkin Pak Agus mau mulai membaca hadis. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Bahzibni Hakimin an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli sa'imatin iblin fi arba'ina bintu labun la tufarraqu ibilun an hisabiha man a'taha mu'tajiran biha falahu ajruha wa man mana'aha fa inna akhiduha wa sadara malihi asmatan min azamati rabbina la yahillu li ali Muhammadin minha syai'un rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahhahul Hakim wa allaqash Syafi'iyul la qawla bihi ala subutihi. Barakallahu fiik, jazakallah khair Pak Agus. Hadis pertama di pertemuan kita pagi ini, atau hadis 605 dalam kitab ini. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, wa an Bahz bin Hakim, dari Bahz bin Hakim, an abihi, dari ayahnya Hakim, jaddihi, dari kakeknya, qala,
Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakeknya bahas ini berkata, Rasulullah SAW bersabda, fi kulli, di setiap saimati ibilin, onta yang ya, dilepas mencari makan sendiri, onta yang bukan diternak ya, tapi ya digembala dengan mencari makan sendiri, bukan dipelihara dengan khususnya, maka setiap fi arba'in mencapai 40 ekor, setiap 40 ekor bintu labun, maka zakatnya adalah bintu labun, seekor anak unta betina yang umurnya memasuki usia tahun ketiga. Sudah kita singgung kemarin. La tufarraqu ibilun an hisabiha, tidak boleh dipisah unta itu ya, tafriqah ya, firqah atau kelompok. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Jadi jangan dipisah unta itu an hisabiha, dari anaknya. Man a'taha mu'tajiron, siapa yang memberikan ya, atau mengeluarkan ya. Jadi tadi tidak boleh dipisah unta dari anaknya untuk mengurangi perhitungan zakat. Umpamanya tadi ada yang 40 ekor termasuk anak, dipisah dengan baik dijual caranya atau diberikan sehingga tidak sampai 40. Artinya biar tidak kena zakat. Ya, itu tidak boleh. Man a'taha mu'tajiron, siapa ya yang memberikan zakatnya, mengeluarkan zakatnya karena mengharapkan pahala ajar, pahala mu'tajiron biha, ya dengan zakat yang dikeluarkannya tadi, mengharapkan pahala, falahu, maka baginya ajruhu, pahalanya, balasannya. Waman mana'aha, dan siapa yang menolak mengeluarkan zakatnya, fa inna, maka kami, ya dalam hal ini Rasulullah telah memerintahkan para su'at atau para pengambil zakat, kalau sekarang ada singkatannya jukut ya, juru pungut ya, atau petugas pengambil zakat itu, jika orang tadi tidak mau mengeluarkan zakatnya, fa inna akhiduha, maka kami akan mengambil ya, mengambil zakatnya tadi, wa syatromalihi, dan separuh dari hartanya. Jadi zakatnya diambil dan ada lagi hukumannya. Hukuman berupa sanksi ya, adalah kita sekarang ini mungkin sanksi ya. Azmatan min azamati rabbina, merupakan azimah ya, ketentuan atau perintah keras. Azimah itu ya, dari ketentuan atau perintah-perintah Tuhan kami. La yahillu li ali Muhammadin minha syai'un, tidak boleh keluarga Muhammad ya, tidak halal bagi keluarga Muhammad ya mengambil zakat itu sedikit pun. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Imam Nasai, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Kemudian bahwa ya, Imam Syafi'i allaqal qawla, ya, allaqal Syafi'ul qawla bihi, berpendapat juga seperti isi hadis ini ala thubuti, tapi jika masih mempertanyakan kesahihan hadis ini. Kata beliau, kalau hadis ini sahih, saya mengambil pendapat isi hadis ini. Secara umum dalam ilmu hadis, riwayat Bahz bin Hakim an Abi an Jaddi ini biasanya termasuk dalam kategori hadis hasan. Tetapi karena beliau di sini kata-kata fa inna akhiduha bi ya wa syatramali, kami memaksa mengambil zakat ontanya tadi dan separuh hartanya, ini hanya ada dalam riwayat Bahz bin Hakim an Jaddi. Lafaz ini dianggap lemah ya, karena beliau kalau sendirian dianggap tidak kuat ya. Itu tentang derajat hadis ini. Baik, kita geser ke penjelasannya. Silakan digeser. Ya. Ya, jadi sudah kita bahas kemarin bahwa ya, bintu labun tadi
atau anak unta betina itu sudah ada penjelasannya pada pertemuan yang lalu. Kapan dikeluarkan? Jika jumlah ontanya dari 36 sampai 45. Di hadis ini global, kemarin sudah disebutkan jumlahnya ya. Dari 36 sampai 45 itulah yang wajib mengeluarkan anak unta betina usia masuk tahun ketiga. Kemudian la tufarraqu iblun an hisabiha. Bahwa pemilik unta tidak boleh memisahkan kepemilikannya. Ya. Tadi salah satu artinya mengurangi, atau kalau dia berserikat atau berfungsi ya, maka tidak boleh mengurangi kepemilikan dirinya dari kepemilikan orang lain kalau memang dia berkongsi tadi. Ini salah satu maknanya. Jadi umpamanya 40 tadi hasil kongsi. Agar tidak kena zakatnya, dia tidak kena bintu labun ya, tidak kena unta betina yang berusia masuk usia 3 tahun. Dia pecah. Padahal aslinya berkongsi. Jadi tetap kenanya satu kan, atas nama kongsi tadi satu. Bintu labun tapi. Ketika dipecahkan, dia tidak sampai terkena itu. Itu salah satu maknanya. Ya. Siapa yang memberikan man a'taha mu'tajiran biha, memberikan zakatnya untuk mendapatkan pahala itu, ya, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Ya, tapi yang memberikan menolaknya, maka akan kami ambil paksa zakatnya dan juga separuh hartanya sebagai sanksi. Dari hadis ini bisa disimpulkan, poin pertama bahwa imam boleh mengambil zakat secara paksa dari orang yang tidak mau membayar zakatnya, tidak mau menunaikan zakat. Ya. Ini juga langsung dipraktekkan oleh Khalifah Umar ya, yang memerangi para mani zakat, orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat pasca wafatnya Nabi SAW. Ya. Jadi imam, pemimpin atau pemerintah dalam hal ini pihak khalifah, pemimpin jika sudah menyerahkan juga memastikan atau memerintahkan kepada bawahannya, dalam hal ini yang berwenang banyak ada lembaga zakatnya atau kementerian zakatnya, maka itu sudah ya sudah diwakilkan, walaupun nanti kalau tidak ya imam sendiri yang melakukan ya. Ketika ada instruksi kan berarti imam juga sudah berniat juga untuk itu. Ya. Walaupun pelaksana langsungnya di lapangan tentu orang yang bertugas. Ya. Maka insya Allah instruksi itu juga bagian dari, walaupun di sini masih diperselisihkan apakah yang dapat pahalanya itu dengan niatnya saja. Ya. Ya. Walaupun dia tidak melakukan langsung. Untuk niatnya tentu tetap dapat, hanya pahala orang yang turun, nah, tentu apakah pahalanya tetap dapat tapi tidak sama langsung gitu ya. Tapi kewajiban untuk memerintahkan itu sudah gugur dari tersebut dan sudah mendapatkan pahala. Adapun tentang sanksi di sini ya. Jadi yang secara bahasa arti dari syatr itu memang separuh. Ya. Syatrul iman, syatrul din. Tapi yang dimaksud adalah sebagiannya, bukan berarti semua. Kemudian ini tadi karena riwayatnya masih diperselisihkan, termasuk Imam Syafi'i berpendapat jika hadisnya betul bisa dipakai, lafaz tadi memberikan sanksi lebih dari mengambil zakatnya, maka saya berpendapat seperti itu juga ya. Jadi dari zahir hadis ini boleh pemimpin dalam hal ini mengambil hukuman, mengambil sanksi, menjatuhkan sanksi lebih dari sekedar kewajibannya, ya, karena dia tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, ini memang ada beda pendapat, tapi dalam beberapa kasus ada memang sanksi-sanksi harta itu. Cuma kemarin sudah kita singgung juga. Tentu
orang yang sudah masuk Islam itu juga punya kehormatan diri dan hartanya. Harus punya alasan yang jelas untuk mengambil harta itu. Di sini ya, kenapa diambil selain kewajiban zakatnya tadi? Makanya tadi 3 ekor onta, satu anak zakatnya adalah 1 ekor anak unta betina yang masuk usia 3 tahun. Kemudian masih mengambil lagi. Tentu tadi ada alasannya. Karena tidak boleh kita sembarangan mengambil harta. Walaupun dari pihak berwenang dalam hal ini pemerintahannya. Kalau dengan mudah maka dengan alasan kewenangan, alasan sebagai pemerintah dan sebagainya, maka penghormatan harta seseorang itu eh, eh, menjadi lemah atau menjadi tidak berharga. Kemarin sudah kita singgung ya tentang ini, bahwa dalam syariat kita ada kasus-kasus atau riwayat-riwayat kan ada hukuman dengan cara sanksi mengambil harta itu, tetapi dalam pelaksanaannya tetap harus berangkat dari kemaslahatan yang jelas, bukan dalam rangka memperkaya diri atau memperkaya kelompoknya dan hanya menindas rakyat. Ini yang perlu diperhatikan. Baik, ini hadis pertama masih terkait dengan adab juga ya. Kalau jumlah ontanya sudah kita singgung, di sini tentang tidak bolehnya mengurangi ya. Kalau kita punya sendiri agar tidak kena zakat dikurangi dengan cara entah sengaja dijual atau diberikan dan sebagainya, atau kalau dia berfungsi dipecah kepemilikannya agar tidak sampai kepada nisabnya. Cara-cara ini disebut dengan hilah. Apa namanya hilah itu? Apa bahasa kitanya hilah itu? Ya, muslihat lah ya, atau trik licik gitu ya. Hilah itu trik licik agar tidak terkena kewajiban. Makanya kalau sebaliknya orang tadi memberikan zakatnya karena memang mengharap ridho Allah, pahala dari Allah, pasti Allah akan berikan pahalanya. Ini motivasi dan sekaligus hadis ini motivasi untuk mengeluarkan zakat dan ancaman ya bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, bisa sampai pada sanksi plus ya, di samping zakatnya dipaksa untuk dikeluarkan plus ada sanksi finansial lain. Allah taala alam. Baik, kita lanjutkan dulu mungkin ya. Ya. Silakan. Atau ada pertanyaan? Kalau mungkin kita tahan dulu pertanyaannya biar kita lebih banyak mendapatkan membaca hadisnya dulu. Silakan. Baik, silakan. Hadis berikutnya 606. Silakan Pak Nirwan mau Ya, membacakan. وعن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه. Jazakallah khair. Hadis kedua di pagi ini, wa an Ali radhiyallahu an, dari sahabat Ali radhiyallahu an. Ini kita pasca perang Iran dengan perang-perangan Iran dengan Israel. Syiah ya. Kita mendapatkan informasi memang mereka ideologi yang ingin dikembangkan, tamadud yang ingin disebar dan memiliki kekuatan yang menyebar. Maka ada informasi Libya sekarang juga mendapatkan pengaruh itu. Salah seorang putra dari pemimpin di Libya itu ya menyebarkan ajaran Syiah ini, dan di antaranya yang paling kita juga perlu hati-hati termasuk dalam akidah tentang sahabat ini, yang sampai kita mencaci maki sahabat. Ini yang sekarang banyak terjadi juga di belahan dunia ini, termasuk di Libya. Nah, Ali radhiyallahu an, kita tentu saja juga sekarang mulai juga ramai postingan, podcast tentang
bagaimana melebihkan sahabat Ali dari sahabat yang lain. Bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada masalah. Semua sahabat, as-sahabatu kulluhum udul, dan juga dalam ilmu hadis, semua sahabat itu orang yang terpercaya, adil. Ketika Rasulullah menyebutkan keutamanya, bahkan Al-Quran umpamanya, ya, dalam hadis Rasulullah menyebutkan keutamaan, salah satu keutamaan Khalifah Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Ya, engkau wahai Ali posisinya dalam terhadap aku seperti kedudukan Musa, kedudukan Nabi Harun di hadapan Nabi Musa. Nah, ini lanjutannya ini perlu diperhatikan. Illa annahu la nabiyya ba'di, bahwasanya tidak ada nabi, tetapi tidak ada lagi nabi setelah aku. Jadi yang ingin memposisikan Ali juga seperti pelanjut nabi itu tidak. Dan dalam kaidah masalah fadilah keutamaan sahabat ini perlu kita perhatikan. Mujarradu dzikril fadilah, menyebutkan keutamaan, semata-mata menyebutkan keutamaan tidak berarti la yastalzim afdal yang menjadi paling afdal. Karena sahabat lain juga Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat lain disebutkan keutamanya masing-masing. Abu Bakar itu Khalil, tapi Khalil sudah diambil oleh siapa? Ibrahim alaihissalam, teman dekat, kekasih dekat. Jadi masing-masing sahabat memiliki kelebihannya, tapi ya tidak perlu diangkat, bahkan tidak boleh diangkat melebihi posisinya. Sehingga bahkan menuduh malaikat Jibril salah alamat, menempatkan bahwa wahyu itu mestinya kepada Ali dan seterusnya. Ini kan yang kemudian akidah tentang sahabat ini perlu menjadi kemudian perhatian yang ya. Jangan sampai kita memiliki pemahaman atau bahkan pemikiran untuk merendahkan sahabat, siapapun dia selama dia sahabat. Kita tidak rasis ya. Mereka hanya mengakui yang dari Persia, Salman Al-Farisi. Dan kalau kita juga perhatikan, mengapa orang Syiah itu hanya mengedepankan Husain daripada Hasan? Dan ternyata salah satunya karena rasis tadi. Karena Husain ini memiliki istri turunan Persia, Syahrobanus. Ya, ketika menundukkan Persia, Umar memberikan hadiah salah satu putri dari Kisra itu, pemimpin Persia itu, kepada yaitu Syahrobanu ini kepada Husain. Sesungguhnya motif dendam, motif benci, bukan mereka mengagungkan Arab, mengagungkan Rasulullah dan Arab dan keluarga yang Arab, tapi lebih mengangkat Persianya, rasis. Karena itu pun yang diakui, ya kan? Keturunan yang imam-imam itu, 12 imam itu keturunan dari Ali, Khalifah Ali radhiyallahu anhu, yang dari istrinya ini, Persia ini. Jadi ya rasis sekali. Ini perlu kita perhatikan juga. Saya sengaja menyinggung ini karena kemarin ada mulai banyak juga podcast dan tulisan-tulisan yang ingin mengangkat mereka dari mengambil manfaat dari perang kemarin ini dan merendahkan yang lainnya, yang Sunni tentunya maksudnya. Baik, kembali ke hadis ini dari Ali radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat laka mi'ata dirham." Jika engkau memiliki 200 dirham. Mi'ata aslinya mi'ata nih. Nunnya dibuang karena dia mudhaf, ya. Wa hala 'alaihal haul, dan kepemilikanmu terhadap 200 dirham ini sudah lebih dari 1 tahun. Fa fiha khamsatu darahim, maka zakatnya, kewajiban zakatnya 5 dirham. Ini berapa? 2,5% tetap ya. Walaysa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 20 dinaron. Dirham itu mata uang perak, dinar mata uang emas ya. Wahala 'alaihal, ya, tidak ada kewajiban lagi sampai engkau memiliki, walaisa 'alaika syai'un, tidak ada kewajiban sedikit pun, hatta yakuna laka 20 dinaron, sampai engkau memiliki 20 dinar. Dan kepemilikan 20 dinar ini wahala 'alaihal haulu, lebih dari atau melewati 1 tahun. Fa fiha nisfu dinar, maka kewajibannya adalah setengah dinar.
Fama zada, adapun yang lebih dari itu, ya, ya, fahisabu dzalika, maka perhitungannya sesuai atau zakatnya menurut sesuai dengan perhitungannya. Ya. Walaysa fi mali zakat fi malin zakatun, tidak ada kewajiban yang harus dikeluarkan zakatnya dari sebuah harta, dari harta itu, ya, hatta yahula alaihi haulu, sampai telah melewati 1 tahun. Ada haulnya itu, ya. Hadis ini riwayat oleh Imam Abu Dawud, riwayat oleh Imam Abu Dawud, wa huwa hasanun, dan dinilai hasan, wa qad ikhtulifa fi raf'ihi, dan diperselisihkan kemarfu'annya. Artinya apakah ini betul-betul sabda Nabi atau sebenarnya hanya mauquf perkataan Ali radhiyallahu anhu. Ya. Di sini ikhtulifa fi raf'ihi wa waqfihi. Ya. Kebanyakan riwayat, ya, menyebutkan mauquf, ya. Ya. Di antaranya riwayat Abdul Razzaq, Ibnu Abi Syaibah, Abu Ubaid, ya. Dan riwayat-riwayat lainnya dari 3 jalan orang, ya, dari Abi Ishaq, dari Asim bin Tomrah, dari Ali secara mau. Dan diriwayatkan dalam riwayat yang lain dari 4 orang, dari Abu Ishaq, dari Asim bin Tomrah, dari Ali secara marfu. Jadi ada jalan 3 jalan mauquf yang bersumber dari Khalifah Ali, 4 jalan bersumber dari 4 riwayat bersumber dari, ya, 4 jalan, 4 sanad, ya, bersambung dari Khalifah Ali sampai kepada Rasulullah SAW marfu'an. Ya. Nah, ini kalau dalam ilmu hadis namanya diperselisihkan antara ar-raf, ya, al-waqf wal rafa'. Ya. Ini juga khilaf, ya, ikhtilaful riwayat atau ikhtilafus thiqat. Tapi di sini bertemunya di jalan rawi namanya setelah Abu Ishaq Asim. Kalau Abu Ishaq rawi thiqat. Ya. Asim bin Domroh setelah Abu Ishaq sebelum Ali, berarti tabi'innya, ya, nama beliau Asim bin Domroh As-Saluli. Dalam derajatnya dalam ilmu hadis adalah soduk hasan, hadis-hadisnya hasan. Ya, artinya bisa dipakai lah, karena sebagian 4 bahkan lebih mengatakan 4. Nah, jadi dalam ilmu hadis juga ini termasuk yang diperselisihkan, gitu, ya, dalam rafa' dan marfu'nya ini. Ada yang mengatakan mauquf, perkataan Ali, ada yang mengatakan sabda Nabi. Nah, aujuh tarjih, cara-cara mentarjih bagaimana? Ada yang mengatakan, ya, lebih banyak jalannya, berarti yang 4, yang lebih al-aktsar, yang dikuatkan yang lebih banyak. Di sini 4 yang mengatakan marfu', yang mengatakan mauquf 3. Ada perselisihan. Ada yang mengatakan lebih thiqat. Mana yang lebih kuat jalannya, ya? Jadi bukan masalah jumlah. Al-ahfad yang lebih hafid. Tentu saja ini perselisihan yang biasa terjadi dalam menilai sebuah hadis, tapi dari sini bisa kita simpulkan ini juga bukan, walaupun mauquf, ya, walaupun ini adalah perkataan Ali, kan juga masalah nisab zakat ini kan bukan dari logika. Kemungkinan besar pun kalaupun dinilai mauquf perkataan Ali, beliau juga mendapatkan infonya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan tengahnya seperti itu. Walaupun diperselisihkan perkataannya, tetapi ada yang mengangkat mauqufnya Ali ini, mengangkat derajat hadis yang dianggap bersumber dari sahabat, naik ke posisi marfu, posisi Nabi, bahwa sabda Nabi, karena ini bukan wilayah ijtihad. Salah satunya seperti itu. Baik, bisa digeser pembahasannya. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa, ya, nisab, batas minimal, ya, fiddah, perak itu adalah 200 dirham.
Itu yang sudah disepakati. Hanya ada perbedaan tentang ukuran dirhamnya itu sendiri. Ya. Tapi sepakat bahwa 200 dirham. Karena dulu dirham itu mata uang, ya, uang yang dipakai. Kemudian sepakat juga tentang kaum muslimin sudah sepakat tentang hal ini. Ya. Kalau sudah berbentuk uang di zaman itu ya, al-qurush al-mawjudah nanti dalam bentuk uang, pendapat Imam Syafi'i yaitu 14 kirsh, ya, 14 mata uang. Ya. Ala ra'i Syafi'iyah. Pendapat Hanifiyah 20 kirsh atau lebih sedikit. Ya. Kemudian nilai zakatnya ya 1/4 atau 2,5% itu sudah juga ijma. Adapun kalau lebih dari itu bagaimana? Famaza ada lebih dari itu kewajibannya, maka dihitung kewajibannya. Itu menunjukkan bahwa zakat ya yang lebih dari itu juga ada kewajiban zakatnya. Ya. Jadi tetap ada ukurannya, tetap ada hitungannya. Demikian ya. Jadi kalau tadi nisabnya 200, kalau 200 ke atas ya ikut hitungannya. Walaupun ada juga pendapat yang ya tidak, nanti baru lipatannya lagi gitu ya. Ya. Begitu pula dengan pertanian itu juga ada kan ada. Kalau lebih dari itu bagaimana? Ya, sama ya. Jadi sesuai hitungannya, bukan pas angkanya saja baru kena lipatannya, baru lipatannya kembali tidak ya. Baik. Kemudian bahwa nisab ya digeser, wa qauluhu laisa laka wa laisa 'alaika syai'un, tidak ada kewajiban zakat sedikit pun hatta yakuna laka 20 dinaran. Dinar itu mata uang emas ya. Ini nisabnya emas tadi ya 20 dinar. Ya. Ini nisabnya 20 dinar dan 8 digramkan sekarang 85 gram ya. Kurang lebih seperti itu. Nisabnya 1/4 dinar, separuh dinar. Ya, rubu usyur 1/4 atau 2,5%. Jadi 2,5% baik di perak atau emas, zakat emas dan perak itu baik yang sudah diolah atau belum diolah. Tentu saja ini juga diingatkan dalam zakat, nisab zakat emas dan perak itu emas yang khalis, yang emas yang masih ya emas ya, bukan yang sudah dicampur ya. Ya. Kecuali maksudnya campurannya itu hanya sedikit sekali, sekedar senilai dengan upah ya, upah pembuatannya ya, maka itu masih bisa ditoleransi. Jadi menghitungnya seperti itu. Jadi emas yang murni ya. Adapun yang ada campuran sedikit itu tidak tetap ditoleransi, masih bisa dianggap. Contohnya berapa gram gitu kan? Ya kalau dia ada campuran sedikit ya tetap tidak ada masalah. Kemudian hadis ini menunjukkan tidak ada kewajiban zakat dalam harta, zakat mal, kecuali sudah lebih haul. Ini tentang haul ya. Tadi ada nisab, ada haul, tentang batas minimalnya itu setelah lewat 1 tahun. Ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ya. Ya, walaupun juga ada khilaf, perbedaan pendapat dari kalangan sahabat dan tabi'in.
Ya, tidak ada syarat haul ini pendapat juga Dhahiri ya, madhab Dhahiri ya. Tapi keumuman-keumuman yang ada dalam Dhafir Riqoti, kewajiban zakat perak itu seperempat, rubul usyur tadi, 2,5% maksudnya, seperempat dari 10, seper-10, ya, 2,5%, juga diikat atau dibatasi oleh hadis-hadis ini yang menunjukkan ada haulnya, ada ketentuan lewat 1 tahunnya. Wallahu a'lam. Jadi kita sudah membahas hari ini tentang ya pelanjutan kemarin yang hadis pertama tentang zakat unta dan bagaimana larangan memisahkan, mengurangi dan hendaknya dikeluarkan tanpa ada keraguan atau tanpa alasannya. Kemudian jika mencegah atau tidak mau mengeluarkan zakat bisa dipaksa dan bisa jadi ada tambahan sanksi ekonominya, finansialnya. Kemudian hadis kedua tentang zakat emas dan perak. Ya bahwa nisabnya di 200 dirham jika itu adalah perak dan 20 dinar atau emas 85 gram ya dan ukurannya atau normal zakatnya itu 2,5% itu dengan ketentuan sudah lewat haul 1 tahun. 607 masih berkaitan sedikit, silakan dibaca ya, masih berkaitan dengan tentang tadi haul. Silakan langsung. Siapa yang 607 silakan. Silakan Pak Nirwan. Pendek, hadisnya pendek. بسم الله. وللترمذي عن ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول والراجح وقفه. Ya. Jadi Walid Tirmidzi dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Ibnu Umar, kalau tadi kan dari sahabat Ali dan riwayatnya ya dari Abu Dawud. Ya. Ini dalam riwayat Tirmidzi dari sahabat yang berbeda Ibnu Umar, makanya dihitung hadis tersendiri ya, karena sahabatnya juga berbeda. Manistafada malan, orang yang ya memanfaatkan, mengembangkan harta. Di harta tadi dia kembangkan. Ya. Fala zakat alaih, zakat harta tentunya tidak ada kewajiban zakatnya hatta yahula haul sampai melewati 1 tahun, mencapai masa 1 tahun. Ya. Warrajih kata Ibnu Hajar waqfuhu, yang kuat pendapat status hadis ini adalah hadis mauquf atau perkataan Ibnu Umar. Walaupun tadi sudah sebutkan mauquf pun kalau itu bukan wilayah ijtihad bisa naik derajatnya menjadi marfu. Menjadi marfu. Baik. Nah, jadi walaupun secara sanad juga dalam sanad hadis ini ada rawi namanya Abdurrahman bin Zaid, ya juga dinilai dhaif. Jadi tadi riwayat tentang haul ini, kewajiban haul ini juga saling menguatkan. Ya, makanya di sini bisa digeser, ya, walaupun mauquf dan ada sedikit kelemahan, tapi mendapatkan status marfu ya karena bukan wilayah ijtihad, juga dikuatkan oleh riwayat-riwayat dari sahabat, dari para khulafa rasyidin ya, tentang kewajiban ukuran atau standar dalam zakat mal itu setelah lewat 1 tahun, hendaknya setelah itu segera dikeluarkan zakatnya. Imam Syafi'i, Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam kitab Tarikh Kabir dari Aisyah marfu'an, ya, jika harta itu ya ma khalatatis shadaqatu ma'lan qattu illa ahlakat, ya, jika harta yang mestinya disedekahkan itu kemudian tidak dikeluarkan maka akan membinasakannya, ya.
akan mentahlakat membinasakannya. Terus sudah ada tambahan dalam riwayat Humaydi, ya, yang wajib, ya, dalam zakat hartamu harus dikeluarkan eh, zakatnya, kemudian tidak engkau keluarkan, fala tukhrijuha fayuhlikul haramul halal. Maka hartanya kemudian akan menghancurkan yang haram itu, yang karena tidak dikeluarkan itu menghancurkan yang haram. Ya. Jadi setelah haul maka hendaknya segera dikeluarkan. Ini juga menguatkan tentang, ya, di apa namanya tentang apa namanya kewajiban zakat setelah 1 tahun setelah haul. Jadi tentang haul ini walaupun ada pendapat tidak wajib, tetapi pendapat jumhur mayoritas yang lebih kuat dan dari riwayat-riwayat yang ada, walaupun dari masih diperselisihkan riwayat-riwayatnya antara marfu dan mauquf, tapi kemarfuannya itu lebih diterima karena bukan wilayah ijtihad. Baik. Selanjutnya, Baik. Mungkin kalau ada pertanyaan dari peserta bisa langsung menyalakan mic silakan. atau mengetik di kolom chat. Bagaimana? Ada pertanyaan dari kalau belum kita lanjut aja ya ke hadis berikutnya. Ya, baik. Hadis 608 dari Khalifah Ali, dari sahabat Ali. Silakan. Tafadhol, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali radhiyallahu an qala laisa fil baqaril awamili sadaqatun rawahu Abu Dawud wad-Daraqutni warrajihu waqfuhu aidan. Baik. Hadis ke-608. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu qala, laisa, tidak ada kewajiban zakat, ya. Laisa fil baqari, tidak ada, ya, kewajiban zakat, sedekahun, ya, nanti di akhir. Tidak ada fil baqaril awamil, atas sapi yang dipekerjakan, yang digunakan untuk bekerja, sedekahun, kewajiban zakatnya. Rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Wad-Daraqutni dan Imam Daraqutni, warrajihu waqfuhu aidan. Dan secara riwayat yang kuat adalah di hadis ini adalah mauquf, yaitu perkataan Ali radhiyallahu anhu. Ya. Yang lebih kuat, ya. Kenapa? Karena dalam sanadnya ada tadi juga Asim bin Damrah As-Saluli yang derajatnya adalah hasan. Jadi secara riwayat dia mauquf, hasan sanadnya. Tapi tadi kan ini bukan wilayah ijtihad kembali, maka bisa digeser. Hadis ini dalilun, sebagai dasar bahwasanya tidak wajib, ya, tidak ada kewajiban zakat untuk sapi yang dipakai membajak, yang dipekerjakan, ya. Sedangkan sapi biasanya digunakan untuk membajak, sedikit pun. Ya. Wazahiru, dari zahir hadis ini nampak bahwa kewajiban ini, tidak ada kewajiban zakat ini, baik itu sapi yang saimah, tadi saimah yang makan sendiri dilepas, atau sapi yang diberi makan, ya. Ya. Ini juga ternyata bukan hanya berlaku untuk onta, tapi juga untuk syarat saum, ya, makan sendiri, yaitu ada di riwayat Bukhari untuk kambing juga. Nah, untuk onta juga ada tadi yang di riwayat Bahas bin Hakim, ya. Dalam riwayat Abu Daud dan Nasai, ya, maka sapi pun sama seperti onta dan dan kambing. Jadi yang memang murni, jadi bukan di investasi, ya. Jadi harta yang dikembangkan, ya.
Jadi kalau punya onta memang dipakai dan diternakkan istilahnya, digunakan untuk bekerja. Makanya mobil pun kalau bukan untuk rental, ya itu kan tidak ada zakatnya. Malah pengeluarannya yang jelas kan zakat apa pajaknya lah, perawatannya dan lain-lainnya. Tapi mobil yang dirental memang kan ada hasilnya. Ya, Allah taala alam. Ini kembali lagi hadis ini kembali ke tentang ternak ya, tentang binatang. Sebelumnya tentang zakat hewan. Mestinya lebih tepat ya. Secara urutan tadi hadis 608 itu sebelum 607 ya. Biar masih berkaitan dengan binatang tadi. Baik, apa ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan tentang harta anak yatim. Apakah ada kewajiban zakatnya? Ada satu pertanyaan Ustaz Silakan. di kolom chat. Saya bacakan aja Ya, Ustaz ya. monggo. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, terkait haul bagaimana jika kita punya emas sampai nisab 85 gram, tetapi untuk mencapai nisab tersebut diperlukan waktu beberapa bulan lagi. Jadi tidak bersamaan waktunya antara nisab dengan haul. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Jazakallah. Jazakallah khair. Yang kedua, Ya, jika hewannya hanya dibuat membaca sekali atau dua kali, bagaimana Ustaz? ya. Tetapi untuk menyelesaikan itu di waktu berapa? Jadi tidak bersamaan waktunya. Jadi Ibu menghitung ketika sudah sampai 85 gram itu bulan apa? Jadi sekarang Juli ya. Ternyata di bulan Juli ini saya punya 85 gram. Nanti Ibu tunggu setahun. Juli tahun depan 2026 kalau masih bertahan ya di 85 atau lebih itu baru dikeluarkan zakatnya. Jadi Juli tahun depan. Ngitungnya begitu, Bu ya. Jadi Ibu ketika sudah sampai 85 gram ya di bulan Juli ini nih, Pak, ini sekarang tanggal berapa? 13. Bu hitung, oh ya, di Juli ini ternyata saya sudah punya 85 gram atau bahkan lebih 90 dan seterusnya. Ya. Maka ingat di Juli tahun depan apakah itu tetap bertahan 85 gram minimal ya. Kalau lebih nggak ada masalah kan tetap kena berarti. Ataukah kurang? Kalau kurang itu tidak ada kewajibannya. Secara zakat ya kalau mengeluarkan infak lain lagi. Jadi ini bisa kita simpulkan bahwa makanya Islam ini memang mengambil zakat dari orang yang stabil ekonominya. Dia punya tabungan 85 gram dengan sekarang harga emas 1,5 banyak. Itu kan sudah 100 berapa? 40-an hampir 50 juta dan tidak berkurang dalam waktu 1 tahun. Berarti kan ekonominya stabil. Tidak ada artinya kalau buat anak sakit dia tidak sampai menjual emasnya atau anaknya masuk kuliah tahun ini tidak sampai di bulan Agustus nanti harus bayar kuliah mandiri dan sebagainya tidak sampai menjual emasnya berarti kan stabil ekonominya. Ya. Jadi dihitung dari sejak dia memenuhi nisab tadi. Jadi Jadi kalau ngikutin bulan ya, Komariah apa bulan ya itu eh, ya saya kira kurang lebih saja beda-beda bulan tipis saja? ya kan. Kalau hitungnya bulan ya kan bulannya hanya beda kadang berapa hari 10 hari kan 10 antara hari. Komariah dengan Hijriah ini. Kalau kita hitung bulannya saja itu kan insya Allah enggak ya kan boleh telat-telat sedikit atau boleh maju-maju juga nanti kita akan bahas. Hmm. Betul lagi Ustaz, kalau misalnya Bagaimana kalau mengeluarkan kurang zakat sebelum waktunya nanti umpamanya Juli 2026 ya, ya kan baru pas tahun tapi sebelum itu boleh tidak mengeluarkan. Nanti akan ada pembahasannya. Makanya di bulan Juninya Mei banyak atau Mei sudah mau saya keluarkan bagaimana? Boleh tidak? Nanti akan ada pembahasannya. Nanti kalau mengeluarkan zakat sebelum jatuh kewajibannya. kalau Ya, nisabnya kurang-kurang dikit Ustaz, umpamanya udah punya emas nih 84,5 gram itu tapi udah niat pengen zakat gitu. Gimana Ustaz? Bolehkah apa tunggu sampai secara benar-benar kewajiban 85? belum. Belum. Ya, tetapi kalau dia merasa kehati-hatian karena ukuran itu kan ya beda-beda itu Hmm. silahkan. Tapi secara yakin, secara kewajiban belum. Hmm. Ya, tapi kalau dia mau melakukan itu dalam bab kehati-hatian, ya, Boleh. karena hanya beda-beda tipis ya, karena kan
kadang hitungnya seperti tadi. Atau lebih-lebih sedikit merasakan wajib tadi. Selama itu dalam batas yang wajar tadi, bisa ditoleransi. Kan lebih sedikit atau kurang sedikit. Tapi yang yakin kan tadi sudah disepakati banyak 85 gram. Itu yang kita yakin. Jadi kalau punya 85 gram ya sudah yakin. Nah, kalau kurang 84,5. Ya. Secara fikihnya, secara yakin teksnya atau jumlahnya dia belum wajib. Tetapi menyebab kehati-hatian karena 85 gram itu kan juga ukuran sekarang ya. Pasnya seperti apa. Jadi karena kita beragama ini berdasarkan keyakinan satu, melaksanakan beribadah juga melakukan satu yakin. Jadi yang yakin memang ketika 85. Kalau kurang sedikit, tapi saya mau menganggap ya dalam bab kehati-hatian ya tetap boleh saja, tapi tidak secara yakin dia wajib tidak. Atau begitu pula lebih-lebih sedikit, ya kan? Tadi kan mungkin ada campuran-campuran sedikit, ya sudah. Jangan dianggap ini kurang kan ada campurannya, sudah. Ya kalau dianggap campuran sedikit dianggap juga emas kan gitu ya. Sudah 85 itu yang yakin. Maka kita melakukan ibadah ini dengan satu keyakinan atau pada batas-batas yang memang kita yakini. Jadi kalau ukuran 85 ya sudah, gitu ya. Secara fikih, secara yakin fikihnya, kurang di bawahnya tidak wajib, di atasnya wajib sudah kalau lebih-lebih sedikit. Ini kan mungkin ada yang nggak asli, ada membuat kita ragu-ragu. Tinggalkan yang ragu-ragu, sudah 85 keluarkan zakat. Ini kurang, apa saya wajib nggak? Tidak wajib. Ya gitu. Tinggalkan yang ragu-ragu. Tapi kalau mau mengeluarkan, ya merasa wajib karena hanya beda tipis, silakan. Tapi kalaupun mengeluarkan dengan niat infak, ya berarti bukan karena kewajiban. Ada pertanyaan kedua, jika hewannya hanya dibuat membajak sekali atau 2 kali, bagaimana? Ya, ini tentu ya al-hukmu lil ghalib. Standar hukum itu adalah dalam kondisi mayoritasnya. Kalau mayoritas digunakan untuk ya investasi, untuk tadi dikembangkan, untuk membajak atau tidak, ya lihat mayoritas. Kalau kan ini mobil dirental ya, bukan berarti nggak boleh sekali-kali kita pakai kan, tapi tetap hukumnya hukum rental. Begitu pula sebaliknya. Ini mobil tidak untuk rental, sekali-kali ada orang mau sewa. Berarti kan namanya sekali-kali juga tidak akan sampai nisabnya, ya kan? Artinya hukumnya nggak boleh. Kalau hanya sekali untuk banyak, tapi memang niatnya untuk dikembangkan tetap diambil hukum umumnya. Berarti terkena zakat nanti kalau dia memang untuk pada dasarnya untuk diinvestasikan hanya sekali-kali dipakai. Berarti kan bukan mayoritas. Jadi kaedahnya al-hukmu lil ghalib. Menilai hukum itu pada kebanyakannya. Wasyatu, kalau hanya yang sekali-kali itu tidak dianggap. La hukmalah. Ya. Wallahu a'lam. Ibu Fatimah Baik, mau bertanya? Ibu Fatimah mau mengangkat tangan mau bertanya? Tafadhol Ibu Fatimah. Silakan. Kalau tidak ada lagi kita lanjutkan. Masih ada beberapa hadis lagi. Silakan. 6. Baik. Ya, Ustaz. Ya. Mau bertanya, Ustaz. Silakan. Apakah uang yang hitungannya zakatnya seperti emas apa boleh, Ustaz? Maksudnya sekarang punya uang mencapai nisab setara dengan 85 gram, misalnya 200 juta gitu, Ustaz. Kemudian 1 tahun itu dikeluarkan 2,5% seperti emas, seperti itu. Apakah itu juga digaskan seperti emas gitu pembayarannya, haulnya dan nisabnya seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Ya, jazakallah khair. Zakat mal seperti itu. Jadi di nisabnya ikut ke emas ya 85 gram tadi dan persentasenya 2,5%. Jadi kalau ada uang 200 juta di tabungan kita dan tidak berkurang dalam waktu 1 tahun, ya tinggal dikeluarkan 2,5%-nya berarti berapa? 5 juta ya? Berapa? Kalau 100 kan 2,5 juta.
Berarti kalau 200 juta berarti 5 juta kan? 5 Ya, juta. demikian. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan ke hadis berikutnya, Ustaz ya. 609 Tafadhol, silakan. silakan yang mau membacakan langsung menyalakan mic. Tafadhol Ibu Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amri bin Shu'aib an Abi an jaddihi Abdullah bin Amri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma waliyan yatiman lahu mal falyattajir lahu la yatrukhu hatta ta'kulahu sadaqah. Rawahu Lanjut, Tirmidzi wa Daraqutni wa isnaduhu dhaif. 610, lanjut Bu. Walahu, lanjut Bu. Walahu syahidun mursalun inda Syafi'i. Ya, jazakallah khair, jazakallah khairan. 609 dan 610 ini masih berkaitan, artinya sama hadisnya, hanya berbeda syahid, berarti sahabatnya berbeda. Ya. Hadis 609, wa an Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi, dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ya, Abdullah bin Amr bin As. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya Rasulullah SAW bersabda, man waliya, siapa orang yang mengurusi yatiman, anak yatim, lahu, anak yatim tadi, malun, punya harta. Kan yatim tidak semuanya miskin, ada yatim kaya, mendapatkan warisan kaya. Maka falyattajir lahu, hendaknya ia investasikan, ia bisniskan, ia kembangkan untuk anak yatim tadi. Wala yatrukhu, dan jangan dibiarkan hatta ta'kulahu shadaqah, sehingga habis dimakan atau habis dikeluarkan untuk zakatnya. Nah ini, jadi mengurus anak yatim itu juga perlu ilmu, perlu keahlian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, rawahu Tirmidzi dan Imam Daraqutni, tetapi secara sanad wa isnaduhu dhaif. Ada rawi namanya Musanna Ibnu Sabah Al-Yamani. Ya. Kemudian 610 walahu, hadis ini memiliki syahidun mursalun, ya. Ada dari sahabat yang lain selain Abdullah bin Amr bin As, syahid mursal. Berarti tidak ketahui sahabatnya. Ya. Mursal kan dari tabi'in langsung. Ya. Sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, tapi juga sanadnya lemah. Karena mursalnya tadi juga ada rawi namanya Ibnu Juret, seorang mudallis dan menggunakan lafaz ana. Jadi pun lemah, tapi lemahnya tidak parah, sehingga tetap secara makna bisa dipakai. Dalam lafaz Tirmidzi, Imam Syafi'i itu ibtagu fi amwali. Silakan digeser, ya. Jadi lafadznya Imam Syafi'i, riwayat Imam Syafi'i, walahu, ya, hadis Amr bin As tadi yang diriwayatkan secara mursal dalam lafaz Imam Syafi'i, ibtagu, carilah, fi amwalil yatama, dalam harta anak itu maksudnya kembangkan, bisniskan, tentu yang terjamin, yang aman. Jangan sampai habis dimakan zakat, la ta'kulu zakat. Jadi sedekah yang dimaksud berarti zakat, ya. Maka Imam Syafi'i juga telah meriwayatkan hadis ini, beliau berdasarkan keumuman hadis-hadis, walaupun dia yatim, ya, tetapi memiliki harta, maka secara umum, secara mutlak dia mendapatkan kewajiban zakat. Ya. Juga ada riwayat dari sahabat Anas Ibnu Umar, juga secara mauquf, ya, juga dari sahabat Ali, ya. Juga riwayat Abi Rafiq, seorang sahabat, mengatakan keluarga Bani Rafiq itu memiliki harta yang dititipkan di Khalifah Ali, di Ali. Falamma dafa'aha ilaihim, ya, dititipkan di Ali, kemudian ketika Ali menyerahkan kepada mereka, mendapati hartanya sudah berkurang.
maka mereka mengiranya menghitungnya karena zakat. Bahasa buah ma'a zakat. Tapi ketika dihitung dengan zakatnya, ternyata betul sudah lengkap. Ya. Jadi artinya Khalifah Ali mengeluarkan zakatnya. Ini intinya ya. Juga Imam Malik meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau mengeluarkan zakat dari harta anak-anak yatim yang beliau pelihara. Ya. Maka dari sini hadis ini bisa disimpulkan bahwa ya, walaupun itu harta anak kecil, ya, harta anak yatim ada kewajiban zakatnya, ya, untuk sama seperti orang sudah mukallaf, sudah balik. Nah, yang mengeluarkan siapa? Adalah yang mengurusnya, walinya. Inilah pendapat jumhur ulama. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ya, bahwa zakatnya tadi dikeluarkan setelah dia balik. Ya. Sebagian ulama dari kalangan sahabat seperti Ibnu Mas'ud dan yang lainnya, kewajiban mengeluarkan 2,5% itu dari hartanya. Ya, sama ya dengan jumhur bahwa 2,5% dikeluarkan dari hartanya. Setelah tentu ya, al-qalamu hadis dengan ansalas sampai dia balik. Ini sama dengan Ibnu Mas'ud tadi dikeluarkan setelah balik 2,5%. Tapi keumuman ini ya tentang pendapat dikeluarkan 2,5%-nya juga tidak dikuatkan ya, karena dalam tentang jumlahnya tadi 1/10, seperti 10% ya, tetapi ini ya tidak tepat. Yang tepat 2,5%. Wallahu ta'ala alam, ini intinya bahwa harta anak yatim, anak-anak pun ketika mereka punya harta, ya tentu yatim yang dimaksud sini. Karena kalau bukan yatim ya, anak kecil kan berarti harta orang tuanya masih. Ketika dia sampai nisab, maka ada haul, tentunya ada kewajibannya, yaitu 2,5% zakat harta. Jika ini mengelola harta anak yatim tidaklah mudah juga ya. Jadi lebih mudah mengurus mana? Yatim yang miskin atau yatim yang kaya? Ya sama-sama ada kelebihan dan kesulitannya. Yatim miskin berarti walinya yang mengasuh harus mencari harta, mencari dana. Sementara yatim yang kaya dia tidak perlu mencari, tapi bagaimana ketika diserahkan nanti ketika dia dewasa, bukannya berkurang habis karena hanya dikeluarkan untuk kebutuhan dan zakat. Dikeluarkan untuk kebutuhan zakat. Kalau bisa bahkan bertambah berkembang, kan demikian. Allah. Dan sebentar ya, ada telepon masuk sebentar. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Ada satu pertanyaan Ustaz di kolom chat. 11 ya. Ada satu pertanyaan dulu, bagaimana Ustaz? Boleh dijawab? Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Mohon penjelasannya tentang zakat penghasilan seperti gaji yang kita terima setiap bulan, Ustaz. Ya. Ini yang kemudian ada pendapat tentang zakat profesi Pak Agus ya. Kalau penghasilan bahasa zakatul mihan, bahasa sekarang sebenarnya kalau tentang zakatnya sepakat ya. Kalau sudah sampai nisab ya nisabnya harta, kan zakat harta tadi dikiaskan dengan atau disamakan dengan ukurannya emas 85 gram. Nah,
ada pendapat ya antara Syekh Yusuf Qaradawi ya dikiaskan dengan atau diukurkan ukurannya adalah zakat pertanian, sehingga tidak perlu menunggu tahun, tapi zakatnya saat panen. Ini terutama untuk profesi-profesi besar seperti pengacara. Ya, ketika ada satu kasus menang, dia dapat berapa dapatnya? Bisa jadi ya tergantung perkaranya. Kalau perkara besar bisa jadi miliaran. Nah, beliau untuk kemaslahatan yatim atau mustahik, beliau ini dulu memang tidak ada profesi-profesi pekerjaan besar seperti ini. Ya apa ya, selain advokat, pengacara, ya atau apa kontraktor dapat proyek besar yang besar-besar lah. Tapi yang sifatnya profesi ya, makanya disebut sifat profesi pekerjaan yang tidak ada dulu. Beliau melihat maslahat itu, lebih maslahat bagi anak yatim. Ada yang tidak mengatakan tidak ada itu, semua dihitung nanti setelah setahun. Saya kira mirip saja pada akhirnya. Ya, jadi umpamanya gajinya 1 bulannya berapa? Kalau pertanian, makanya dihitungnya dia untuk masalah anak yatim pertanian berapa? Sekarang beras berapa? 536 ya, 630 sekitar itu ya. Kuintal itu setengah kuintal lebih ya. Kali berarti kan kalau sudah sekitar hampir 6-7 juta ya zakat pertanian itu. Jadi kalau umpamanya lebih dari 7 juta atau ada yang sampai harga berasnya premium mungkin ya, harga beras yang bagus, 8 juta lah amannya, kan 600 sekian ya. Ya, 8 juta amannya. Maka dia sudah terkena zakat profesi, dikeluarkan tiap bulan. Kiasnya kemana? Kiasnya ke, walaupun tentu ini pendapat beliau dan sebagian tidak setuju juga, tidak masalah. Tapi yang menggunakan ini untuk kemaslahatan orang fakir ya. Dia dapat di atas 8 juta dalam sebulan, sama seperti yang petani begitu panen, dia harus keluarkan zakatnya kan 2,5%, apa? Bahkan 5%. Ya kalau dia mengairi sendiri. Kalau pakai air hujan 10%, nanti kita juga akan bahas. Nah, kata beliau, zakatnya ke sana, apa? Nisabnya ikut pertanian, tidak ada nisab, tapi saat panen, berarti saat terima hasil, menang kasus, menang apa kan tadi advokat, keluarkan, tapi tidak 5% dan 10%. Nah, memang agak ini ya, agak ijtihad beliau agak berbeda memang. Kan tadi mestinya kalau ke pertanian, logikanya kan 5 dan 10. Tapi ini kan memberatkan. Ya. 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 Terus yang ini, yang apa namanya, yang pertanian kan 5-10. Kalau emas kan 2,5%. Ya, tadi makanya beliau mix jadinya. Tetap dikeluarkan setiap bulan untuk memberikan kemaslahatan pada orang yatim, tapi mengambil 2,5% zakat mal, nisabnya, persentasenya tidak memberatkan muzakinya. Makanya yang mengambil pendapat ini ya karena maslahat saja. Ya, ada sekarang pekerjaan-pekerjaan baru yang tidak ada zaman Nabi seperti advokat terutama. Begitu sekali menangkan. Ya, jutaan. Sebenarnya sama juga kalau nunggu dia asal jujur ya, nunggu setahun juga kan keluar juga. Sebenarnya di sana perbedaannya. Yang tidak memakai karena di situ ada mix dan ya tidak dikenal memang zaman Nabi dulu. Di sini ada pertanyaan ya. Ya, intinya begini akhirnya. Kalau orang itu memiliki pemasukan lebih dari nisab pertanian tadi, sekian ton lebih itu, setengah ton lebih itu ya. Berapa? 635 ya. Sekitar itu ya, anggap dengan konversi uang 8 jutaan lah sekarang. Ya. Itu sudah terkena zakat profesi. Tapi persentasenya tidak ikut ke pertanian, ikut ke mal 2,5%. Alasannya tadi pertanian agar memberikan maslahat kepada orang yatim, orang mustahik, 2,5% tidak memberatkan.
Ya, memang ini ijtihad baru. Makanya ada yang setuju, ada yang tidak. Tadi ada yang bertanyakan gaji stagnan, ya. Tapi karena stagnan malah atau gaji pokok itu ketahuan. Ya, kalau gaji pokoknya nggak sampai 8 atau pemasukan yang rutin tidak sampai 8 ya tidak ada kewajiban zakat profesi. Kalau ya tadi ada tinggal ngitung berasnya ya, ada yang 7, ada 8, kurang lebih itulah ya. Ya. Kalau harga beras berapa 13.000, 12.000 ya, tinggal kalikan dengan nisab pertanian tadi 63, 53 berapa ya? Ya, itu tinggal dikalikan seperti itu. Jadi ada yang 7, ada yang 8, sekitar itulah ya. Maka terkena 2,5% pertanian nisab zakatnya. Kalau ikut ke zakat mal. Yang tidak setuju ini pun ya. Bagaimana dengan pendapatan ada gaji pokok, ada pendapatan sampingan ya. Kalau mau di total, kalau lebih juga berarti dia punya pendapatan sebulannya di atas nisab pertanian itu. Nah, dari sini juga terkena. Itu kalau yang mau hitung bulanan kan. Sehingga disebutkan pekerjaan-pekerjaan baru yang tidak ada di zaman Nabi dulu. Termasuk model-model gaji secara umum ya. Jadi kalau memang dia rutin, dia pemasukan sebulannya di atas 8, 10, 12, 15 ya. Ini kalau versi Syekh Qaradawi tadi karena zakat profesi, tapi nisabnya atau persentasenya bukan 5 atau 10 tapi 2,5%. Ya, mixnya ini ada yang kemudian tidak setuju oleh sebagian ulama yang lain. Monggo. Yang tidak memakai itu tinggal di total. Gaji saya dalam 1 tahun ya setelah digunakan semua kan ya. Makanya tadi kalau tiap bulan itu dia lebih menguntungkan mustahik. Karena dia sudah seperti orang panen lah. Tidak melihat habis atau tidak. Pokoknya keluar 2,5%. Kalau nunggu setahun berarti kan nunggu uang yang stabil saja. Makanya belum tentu kena memang. Di situlah perbedaannya. Umpamanya punya gaji 10 juta, 15 juta atau pendapatan rutinnya kan habis juga dipakai tiap penggunaan hariannya. Makanya kalau yang sepakat tabungan lah ya. Kan dia menabung tiap bulan atau kemudian punya simpanan yang lebih dari 150 lah kalau sekarang ya. 85 gram tadi kali 1,5 juta berapa? Sekitar 100 ya 40-an mungkin ya. Kalau dihitung lagi coba. 85 kali 1,5 juta berapa? Dan sekitar itu ya. Setengah dari 80, 130-an ya, 130 sekian. Ya. Jadi sama juga dikeluarkan bulanan dan atau nanti 2,5% di akhir. Tentu ini ijtihad ya, dan juga ada yang mendukung tapi ada juga yang menolak. Monggo. Apakah menggunakan hitungan bulanan ya. Ada satu lagi pertanyaan Ustaz, mungkin sekalian aja. Makanya kalau per bulan itu yang pendapat saya Qaradawi tadi. Soalnya kalau sudah ada pemasukan melebihi nisabnya pertanian, ya sejumlah nisab pertanian, ada 7 juta, 8 juta tadi, dia dikeluarkan 2,5%. Ya. Kalau di bawah itu ya tidak. Ya. Ini pertanyaannya Apakah setelah dikurangi di kita kayaknya sudah bisa di beberapa seperti di Kuwait yang saya tahu tuh aturannya itu bisa mengurangi zakat pajak itu. Ya. Aslinya tidak ya, aslinya tidak karena aslinya kalau sistemnya belum, tapi kalau sistemnya sudah menyatu, ya mestinya dari nisabnya itu dari semua hartanya nanti pajaknya itu kan mengurangi keluarnya. Tadi sekitar 200 juta harus keluarkan 5 juta, kemudian ada pajak 2 juta banyak. Berarti 5 jutanya sudah dikurangi 2 juta, dia tinggal mengeluarkan 3 jutanya itu. Ya, Allah Ta'ala. Ini perbedaan hasil ijtihad ulama. Kalau bukan kita kan yang bukan orang biasa tidak bisa memberikan ijtihad seperti itu. Ya, Qaradawi melihat maqasid ya, melihat tujuan dari zakat itu.
memberikan kelapangan bagi orang-orang fakir, dan hal-hal yang baru tidak ada di zaman Nabi SAW. Wallahu a'lam. Baik, mungkin kita Kita, masih bisa satu hadis lagi. Silakan. ya, silakan. 611. Ini tentang orang yang sudah mengeluarkan zakat, apa doa yang dibacakan untuk mereka. Silakan Silakan Ibu Fatin. 611. Saya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, siapa yang mau? Wan Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi sadaqatihim qala Allahumma sholli alaihim muttafaqun alaih. Baik, 611 wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, ini beliau menceritakan perbuatan Nabi, berarti hadis fi'li. Karena Rasulullah SAW, biasanya Rasulullah SAW, idza atahu, jika datang kepada menemui beliau, qaumun, satu kaum, bisodaqatihim, membawa zakat mereka. Jadi sedekah di sini maksudnya zakat. Qala, beliau mendoakan mereka sambil berkata dengan doa, Allahumma sholli alaihim. Ya Allah, berikanlah rahmat ya atas mereka. Muttafaqun alaih. Hadis sahih, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Baik, kita lihat penjelasannya. Ya, guys. Hada minhu, maksudnya ini ucapan doa ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam imtisalan, sebagai perwujudan atau pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka zakatnya. Kemudian lanjutan ayatnya, ya. Tutahhirum wa sholli alaihim, dan doakanlah mereka. Jadi Nabi di sini diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan orang yang mengeluarkan zakat. Maka Nabi melaksanakan perintah ini dengan menggunakan lafaz yang sama. Allahumma sholli ala ali abi fulan. Ya Allah, ya, berilah rahmat kepada keluarga ini atau kepada mereka yang bersedekah ini. Dalam riwayat lain ada lafaz yang lain, tidak menggunakan kata sholli. Jadi artinya Nabi menggunakan sholli alaihim ini karena memang perintah secara khusus kepada Nabi. Maka kita pun boleh menggunakan seperti itu, walaupun nanti ada perbedaan pendapat, atau menggunakan doa lain yang sejenis atau semisal atau mirip gitu ya. Dalam riwayat disebutkan Rasulullah dalam riwayat Nasai mengatakan di sini, ya, Rasul mendoakan orang yang mengeluarkan zakat, ya, dengan doa Allahumma barik fihi wa fi ahlihi. Ya Allah, berkahilah dia dan keluarganya. Jadi ada pilihan lah ya. Kemudian ada pendapat dari Zahir ya, kelompok tekstual ya. Kalau imam wajib seperti itu ya. Seperti bagian dalam ayat tadi, washolli alaihim. Tetapi dijawab ya, kalau memang wajib lafaz itu, lafaz Allahumma sholli alaihim itu, atau Allahumma sholli ala keluarga siapa gitu ya, hormatilah keluarga siapa. Kalau lafaz itu wajib, maka Nabi pasti mengajarkannya kepada para petugas pemungut zakat. Tapi tidak ada perintah itu, seperti itu dalam riwayat-riwayat itu. Bahkan itu. Karena kalau untuk Nabi, lafaz itu memang perintah dan ada keterusan lanjutannya dalam ayat itu, fa inna sholataka sakanun lahum, itu akan mendatangkan ketenangan bagi mereka. Dari hadis ini juga disimpulkan boleh menggunakan kata sholat, sholawat, karena sholat secara bahasa artinya doa. Jadi petugas zakat atau pegawai zakat atau kepala badan zakat atau amir atau khalifah mendoakan dengan lafaz ini boleh. Walaupun Imam Malik tidak menyukainya, tidak menyetujuinya. Imam Khattabi kemudian memberikan komentar, kata sholat itu kan secara bahasa artinya doa. Ya. Itu tergantung posisinya. Kalau Nabi SAW, ya, ya, sholawatnya Nabi itu ya, doa yang paling benar, indah ya. Berarti mendoakan bagi mereka ampunan, ya, rahmat, ya.
Kalau sholawat kita kepada Nabi apa? Ya, tambahan posisi yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau istilah kita sholawat kepada selain Nabi enggak. Tapi Nabi atau kita menggunakan kata sholawat doa untuk sesama manusia boleh. Yang berarti tadi ampunan atau rahmat. Kalau kita kepada Nabi menggunakan doa berarti beda tadi agar posisi Nabi semakin dekat kepada Allah. Al-qurbah wa zulfa. Wallahu taala alam. Masih ada pertanyaan sebelum kita cukupkan, sebelum kita tutup? Ada pertanyaan satu saja, kalau ada langsung saja. Ibu Eneng mau bertanya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, terkait tadi untuk zakat penghasilan, dulu saya selalu, insya Allah gitu ya, mengeluarkan zakat penghasilan itu tiap bulan. Kemudian saya mendapatkan informasi dari seseorang yang saya pikir cukup fakih begitu ya, itu tidak wajib, katanya itu salah, katanya gitu. Kemudian akhirnya saya tiap bulan itu hanya mengeluarkan sedekah saja. Begitu. Itu gimana Ustadz? Padahal kan itu memang harus dikeluarkan ya, tadi ya. Terima kasih. Ya, jazakillah khairan. Jadi tadi saya sebutkan sudah ada dua versi penghitungannya. Jadi yang penghasilan atau gaji atau pendapatan apalah bahasa atau profesi tadi ya. Versi modern lah atau pendapat saya Imam Qardawi karena ingin memberikan kemudahan atau manfaat yang lebih luas untuk para mustahik. Dan ada model-model profesi baru yang tidak ada di zaman Nabi ya. Yang kalau sekali dapat tuh besar gitu ya. Dan itu lebih mirip dengan pertanian. Pertanian yang hanya segitu saja dikeluarkan zakatnya begitu panen ya. Ini panen apa? Padi 3 bulan sekali begitu panen dia harus keluarkan 5-10%. 5 atau 10%. Maka beliau ini ada aktivitas baru, pekerjaan baru, profesi baru yang bisa berlipat dari itu. Tadi cuma 7-8 juta kena ini. Kalau siapa Hotman Paris itu mungkin miliaran ya sekali dapat ya. Kalau kasus-kasus besar kan advokat penjara mungkin ratusan juta sekali dapat. Nah ini bagaimana nanti? Akhirnya beliau membaca pendapat itu. Jadi kalau kita punya penghasilan, ya monggo silakan, nggak masalah ya. Kalau mau dikeluarkan tiap bulan itu ada juga ijtihadnya, ya 2,5%. Kalau mau dikeluarkan setelah 1 tahun, ya dihitung saja. Nanti berapa pendapatan saya setahun itu? Apakah nyampe nanti setelah 1 tahun nyampe senilai 85 gram itu? Ya, tentu akan habis digunakan. Makanya tadi yang mengeluarkan tiap bulan itu ini lebih maslahat untuk orang fakir. Karena kalau kita gaji kita 10 juta umpamanya ya, atau pemasukan kita 10 juta, jelas akan nggak sampai tersisa paling dalam setiap bulannya mungkin 1 juta kalaupun tersisa. 2 juta untuk tabungannya, 3 juta mungkin ya. Apalagi keluarganya banyak, anaknya banyak ya. Maka tidak akan ada zakat nanti dari pemasukan itu, kecuali dia punya tabungan kan. Tabungan sebelumnya. Kalau hanya dari pemasukan cuma berapa? Dia nabung 2 juta 3 juta kali 12 kan cuma 30-an paling. Ya. 30 atau sampai berapa? 24 25 cuma. Nggak akan pernah sampai nisab. Jadi monggo kalau mau lebih kan tadi ya tidak ada kan ya berdasarkan keumuman tidak ada kewajiban zakat. Di zaman Nabi seperti teks-teksnya juga tapi ini ada ijtihad modern gitu. Untuk kemaslahatan orang fakir dan itu dasarnya ada yaitu pertanian itu. Orang pertanian saja mengeluarkan kan begitu panen. Ini kita begitu mendapatkan apalagi kalau profesi-profesi besar ya yang tidak mesti bulanan memang seperti tadi advokat saya sebutkan pengacara itu kan pokoknya setiap ada kasus dia menang dapat bayaran besar. Ya kan? Atau apalagi pekerjaan yang besar, proyek besar, ya kan? Dapat. Nah, jadi ya kalau nunggu 1 tahun ya itu bisa jadi nggak dapat orang fakir itu gitu maksudnya. Ya, silakan mau pakai setelah 1 tahun ya itu
yang banyak mayoritas memang seperti itu. Nanti di akhir tahun. Ya. Ya, jadi kalau penghasilan memang akan habis. Tapi kalau harta, dalam arti harta secara umum kan tabungan tuh kan ada ya. Tapi kalau murni dari penghasilan jadi nggak akan sampai ya. Sekarang pengeluaran terbanyak, bahkan penghasilan tidak ada cukupnya. Yang gaji sekian pun merasa nggak cukup dengan oh anaknya sedikit memang, tapi disekolahkan di sekolah elit yang bayarannya mahal bulanannya. Ya. Atau sekolah di luar negeri dan seterusnya. Nah, kalau ngikutin itu akhirnya tidak akan ada zakat yang dikeluarkan dari penghasilan dia yang padahal besar. Berlipat-lipat kali lipat daripada sekedar seorang petani. Nah, di situ ijtihad ini melihat keadilannya di situ. Ya petani saja cuma 8 juta sudah harus keluar. Sementara ini 800 juta nggak keluar karena masih nunggu setahun. Ditunggu setahun akan habis itu penghasilan itu. Nah, itu beliau membela ke orang miskin gitu di sini dengan melihat dalil pertanian itu. Tapi juga tidak memaksakan menekan seperti 5-10% karena ini juga memberatkan. Pakai silang mix ke zakat emas yaitu 2,5%. Monggo, kalau kita lebih nyaman dengan yang setahun silahkan. Ya tadi hanya mengeluarkan zakat kalau apa infak sedekah kan tidak ada persentasenya. Berapa kita mau saja kan begitu. Ya. Kalau zakat jelas ada persentasenya, harus ada ukurannya gitu ya. Saya jelas, monggo mana yang kita pilih. Saya tidak ingin memaksakan satu pendapat di sini karena memang ini juga hasil ijtihad dan yang lain banyak juga yang tidak setuju karena memang secara teks tidak demikian ya, ada mixnya tadi. Nah, kalau kita bisa baca kisah Sulaiman Ar-Raji ya 2/3 dia infakkan lagi, bukan lagi zakat lagi ya. Iya, habis pengetahuan berapapun pemasukan sekarang. Ya, kalau untuk pengeluaran, apalagi pengeluaran yang kadang juga tidak ini ya, tidak primer gitu ya, sekunder bahkan tersier, ya bahkan nggak ada sisa. Orang yang tidak pandai menabung itu kan sehingga tidak akan kena zakat dari penghasilan itu. Nah, maka beliau berpihak kepada mustahik itu. Ya, wallahu alam. Silakan ibu memilih nanti yang tenang gitu ya. Ya, kalau memang pendapatan kita itu besar kan berbaginya juga sebenarnya kan wajar gitu ya. Walaupun tadi juga tidak dimis. Kalau 5-10% juga akan berat ya. Di mix ke zakat emas itu ya atau zakat harta itu 2,5%. Wallahu taala alam, memang ada perdebatan di sini. Saya makanya itu karena memang ijtihad tidak diingkari dan tidak perlu dipaksakan. Di mana yang kita nyaman dengan yakinnya kita ya silakan ya, namanya khilafiyah itu seperti itu. Kita tidak boleh memaksakan khilafiyah. Ya, kita kembalikan kepada ketenangan, kenyamanan dalam melaksanakan itu. Artinya tenang dengan dasar-dasarnya, dalilnya, dan kemudian kita nyaman. Artinya tidak, iya sih, tapi saya begini. Kan nggak nyaman, itu berarti ada yang tidak tenang. Ya. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khair. Baik, jazakallah Ustaz. Mungkin karena waktunya juga sudah habis ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Pertemuan berikutnya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya hadis-hadis yang lain. Baik saja kita tutup dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah Ustaz Baik. atas waktu dan materinya. Insya Allah ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.